Jadi kita dikasih kebebasan sekarang ini. Tergantung orangnya mau cari uang atau mau cari karya. Bisa pergi bersama-sama naik gerobak saya. Terima kasih, Pak. Mas, saya bisa pinjam kasetnya, Mas? Boleh? Silahkan. Wah, terima kasih, Mas. Menyisir langit biru, merengkuh awan putih. Inilah pintu mimpi pertama Mathias Muchus. Dari sebuah desa di kawasan Pagar Alam, Sumatera Selatan, ia menatahkan cita-cita sebagai pilot pesawat terbang. Di titik yang sama, itu saya selalu melihat pesawat terbang jauh di atas, lewat di atas kepala saya. Di jam yang sama, di titik yang sama, setiap pulang sekolah, dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Saya nggak tahu tuh rutenya dari Jakarta ke Singapura, apa dari Jakarta ke Medan, apa dari Jakarta kemana, yang melewati kota Pagar Alam itu jauh di sana. Dan pesawat itu yang selalu mengusik mimpi saya. Ada orang di atas itu gitu ya. Kok bisa gitu ya? Mau kemana? Rupanya ada dunia lain kecuali Pagar Alam yang saya tahu. Ada dunia lain yang lebih modern daripada Pagar Alam. Karena pesawat itu. Dan suatu ketika saya meyakinkan diri saya harus keluar dari kota Pagar Alam. Saya pengen jalan jauh. Saya pengen tahu dunia luar, saya pengen tahu kehidupan luar. Dan cita-cita yang paling menonjol ketika itu bahwa saya ingin jadi pilot, supir kapal terbang itu. Tentu bisa membawa saya kemana-mana keluar dari Pagar Alam. Akhirnya, ia berangkat ke Jakarta. Ikut tes masuk di sekolah penerbang. Di Jakarta ada problem. Problemnya itu adalah sebagai anak desa, sebagai anak yang punya pendidikan yang standarnya itu di bawah rata-rata karena memang di daerah, sehingga bahasa Inggris saya itu buruk sekali dan jelek sekali. Apalagi ketika saya SMA, guru bahasa Inggris saya itu jadi sebagai anak nakal agak ngelawan, tidak disiplin, dan akhirnya bego, nggak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Resikonya itu ketika saya melamar di LPPU waktu itu namanya, Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara di Curug Serang sana. Saya ngelamar di sana tahun 75 dan akhirnya saya kandas di tes Inggris. Sampai akhirnya, Mathias Muchus memilih menimba ilmu teater. Ini pilihan sulit karena keluarganya tak sepaham dengan cara berpikir sang anak. Muchus, anak kedua dari 10 bersaudara ini, menjadi satu-satunya anggota keluarga yang nyemplung ke dunia seni. Orang tua, iya, ketika itu nggak ada satupun orang tua yang merelakan anaknya sekolah di sekolah kesenian. Mungkin dari 10 anak, barangkali cuma 1 anak yang disupport sama orang tuanya. Yang 9-nya enggak. Ketika saya masuk ke IKJ pun, uang kuliahnya pun, karena prestasi saya agak menonjol ketika itu, ketika saya diberi kesempatan untuk main di salah satu film gitu ya. Ada uang di sana gitu, honor saya. Kemudian honor itu saya bayarkan ke uang kuliah. Kemudian saya kuliah selama 6 bulan. 6 bulan selanjutnya saya cuti untuk main film lagi, dapat uang lagi. Kemudian honornya saya bayarkan lagi ke uang kuliah. Saya kuliah lagi selama 6 bulan. 6 bulan yang kemudiannya cuti lagi. Begitu seterusnya sampai tahun 86 dan akhirnya saya selesai kuliahnya.
Keinginan kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Tak disangka, tak diduga, akting Mucus dilirik sutradara kawakan mendiang Wim Umbo. Film di tangan dia itu selalu booming dan selalu baik dan selalu bagus dan selalu banyak yang menonton. Jadi kita tahu semua itu Wim Umbo datang ke kampus, mau ngapain? Waduh, itu anak-anak ribut, berisik. Saya nggak terlalu gubris karena di kepala saya itu jauh lah aja, bukan urusan saya deh. Nggak mungkin gitu. Dah saya masuk ke dalam kelas, kemudian saya mencoba untuk konsentrasi untuk latihan lagi segala macam. Tiba-tiba ada orang biru masuk. Panggil saya, dipanggil Ibu Tati, dicariin Pak Wim Umbo. Bengong saya, ini kesalahnya. Sedangkan saya belum mandi, dekil, kotor, kumuh. Waduh, gimana nih? Dengkul saya mulai gemeteran, gitu, panik kan? Cepetan, ditungguin. Terus saya mau ngapain, saya bilang gitu, panik. Udah ditungguin Ibu Tati, ntar deh. Terus anak-anak juga ngerubutin saya. Diledek segala macam. Terus saya nggak ngerti, nggak mudeng. Ya oke. Itu awal mula saya main di film layar lebar, judulnya Perkawinan 83. Nah setelah film itu masuk ke film kedua sebagai peran utama. Judulnya Roro Mendut, produksi yang sama. Itu Roro Mendut saya udah jadi leading ya, jadi pemeran utama, dan selanjutnya. Jadi kita dikasih kebebasan sekarang ini. Tergantung orangnya mau cari uang atau mau cari karya. Hujan tak bisa digenggam, namun kesejukan air langit itu bisa dirasakan. Matias Mucus tak pernah bermimpi jadi aktor terkenal, tapi arah nasib justru membawanya ke sana. Ia bahkan membawa kejutan, karena bukan film layar lebar yang membuatnya makin tersohor, melainkan peran di drama TVRI berjudul Lost Man. Serial inilah yang membuat Mucus makin kokoh di puncak seni peran. Maaf Mbak, saya tidak melihat Mbak masuk. Tapi kedamaian tidak selalu mendatangkan kebahagiaan Mbak. Loh, kenapa begitu? Penuh dengan rintangan, supaya ada sesuatu yang perlu kita perjuangkan. Serial Lost Man tak akan pernah bisa terulang lagi. Mucus merindukan itu. Merindukan sebuah karya yang masih sulit dicari pembandingnya. Kalau mau diperbandingkan dengan sekarang, tentu kita harus bijaksana. Artinya eranya memang berubah, zamannya juga berubah. Jadi sistem kerjanya juga berubah karena sudah masuk ke dalam sebuah industri yang lebih besar, dan itu tidak bisa dipungkiri, fakta. Idealnya dulu sama idealnya sekarang ya beda. Jadi kalau kita mencari kualitas seperti dulu, mungkin sekarang itu tidak akan bisa mendapat kualitas semacam itu. Karena sekarang ini terlalu banyak kepentingan bisnisnya. Kalau dulu mungkin kita bisa meng-create sebuah cerita yang murni gitu ya, tanpa ada pesanan, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan komersial. Jadi pure kita membuat konten yang baik misalnya. Kalau sekarang mungkin kita banyak pertimbangan. Entah itu pertimbangan uang, ya, entah itu pertimbangan rating, entah itu pertimbangan iklan, atau pertimbangan pemain yang sensasional segala macam yang harus dimasukin, atau pesanan dari produser segala macam. Jadi ramuannya itu ramuan yang tidak ideal. Meniti panggung entertainment ibarat berjalan di pinggir jurang.
Salah sedikit saja melangkah, kaki akan tergelincir. Jika itu terjadi, maka berakhir pula karir seseorang. Matias Muchus memilih tenang berjalan di sisi jurang karena sebagai aktor ia tak menempuh jalan instan. Ini kan masalah sikap aja, pilihan. Dua-duanya punya risiko. Yang satu kalau kita involve risikonya mungkin kita cepat hilang dan segala macam, kualitasnya karena perlu dipertanyakan. Yang satu kalau kita bersikap tentu kita tidak akan produktif, tapi secara prestasi, karya segala macam tetap bisa dipertahankan. Nah, mau pilih yang mana? Mau pilih yang ini atau yang itu? Jadi dua-duanya punya risiko. Ini pilihan aja. Jadi kita dikasih kebebasan sekarang ini. Tergantung orangnya mau cari uang atau mau cari karya. Jadi dituntut lagi yang namanya kreativitas. Bagaimana kita meng-create instan ini menjadi kuat gitu loh ya. Ya istilahnya sekarang itu bukan lambat-lambat asal selamat, tapi cepat-cepat asal selamat. Kalau lambat-lambat asal selamat ya tentu aja. Karena dia lambat-lambat dan hati-hati kan. Tentu selamat, 99% bisa selamat. Tapi yang dibutuhkan di era sekarang ini adalah cepat-cepat tapi selamat. Saya merasakan kehangatan di rumah gitu. Jadi nggak ada masalah apa-apa. Tak selamanya seorang bintang terlelap dalam kenikmatan hidup. Selintas, Matias Muchus seperti sosok yang terbebas dari masalah hidup karena memiliki karir yang mapan dan keluarga bahagia. Padahal, suami dari Mira Lesmana ini tetap berkarib dengan masalah. Di keluarga saya nggak pernah acting. Saya mencoba untuk hidup sebagaimana adanya. Seperti yang kalian lihat, sangat sederhana rumah saya. Nggak muluk-muluk, anak saya 2, saya bahagia sama keluarga saya bahagia dengan istri saya. Kita punya nilai, punya cara, punya selera yang berempat ini, saya, istri, dan 2 anak saya itu hampir sama. Itu saya syukuri banget sebenarnya. Kalau kita nonton film itu kita bisa diskusi berempat orang ini. Kalau kita nonton sesuatu itu kita bisa diskusi. Yang kecil juga senang sama dunia musik, dengan dunia teater, dengan tontonan, konser segala macam, dia lahap semua itu, dia tonton semua. Yang gede juga kebetulan sekarang itu kuliah di Australia, ambil musik, jadi nggak jauh-jauh dengan disiplin ilmu eyangnya, omnya Indra Lesmana, jadi masih di sekitar-sekitar itu aja obrolannya. Jadi saya merasakan kehangatan di rumah, gitu. Jadi nggak ada masalah apa-apa. Masalah tak pernah membuat Matias Muchus menjadi kerdil. Ia justru menjadikan masalah sebagai pelecut semangat untuk berkarir lebih baik lagi. Karena itu, hampir 30 tahun Muchus masih eksis di jagat seni peran. Mungkin kalau saya mau menganalisa keadaan saya sendiri, mungkin kenapa saya bisa bertahan sampai sekarang, mungkin karena konsistensi saya terus-menerus, itu satu. Kedua, karena bagaimana saya menjaga reputasi saya dan kualitas permainan saya. Reputasi dalam pengertian nggak cuma di karya tapi juga dalam kehidupan. Masalah disiplin misalnya, masalah tanggung jawab, masalah attitude, masalah pergaulan dan segala macamnya. Saya bermain di range yang benar-benar tidak menyimpang, tidak membuat saya itu akan dijauhi orang dan lain sebagainya. Tentu yang nomor satu adalah karya. Supaya orang tetap ingat kepada kita, itu bukan karena saya itu misalnya sosoknya seperti ini, tapi bukan karena saya mampu memainkan ini, saya mampu memainkan itu, saya mampu memainkan
yang lain-lain gitu ya. Mucus ingin terus mempertahankan konsistensinya di dunia akting. Ia tak mau bergeser meski seinci pun, apalagi beralih profesi. Karena hidup manusia akan semakin bermakna jika memiliki konsistensi. Jika itu tercapai, maka bahagialah hati. Apa menariknya untuk menjadi aktor? Kenapa saya begitu excited dengan keaktoran saya? Karena saya bisa lompat-lompat dari satu kehidupan yang lain, dari tokoh satu ke tokoh yang lain, ke tokoh yang lain, ke tokoh lain. Saya bisa jumping masuk ke dalam dunia dan situasi dan emosi seperti apapun gitu loh yang saya kehendaki. Karena cerita menuntut saya harus seperti itu. Saya pikir baik dia maupun saya sama gitu. Ini bukan cuma sekedar pekerjaan, tetapi memang sebuah kebutuhan hidup yang memang panggilan, yang memang inilah profesi dan apa yang mau dijalani sebagai karya gitu ya. Jadi nggak mungkin lari kemana-mana gitu, karena kalau dia nggak acting dia pasti akan gelisah gitu. Memang dia seorang aktor. Buku perjalanan karir saya, 30 tahun saya berdedikasi ke dunia keaktoran gitu loh. Setara memandang pasangan hidup merupakan kunci sukses mengelola rumah tangga. Seperti halnya Mathias Mucus dengan Mira Lesmana, istri tercintanya, ia menganggap Mira sebagai belahan jiwa, sahabat, dan sparring partner dalam bekerja. Mucus pun tengah membakar semangat menjadi sutradara, seperti sang istri yang sudah melakoni profesi ini jauh-jauh hari. Kalau dari alasan saya tadi, alasannya ikut-ikut nggak? Enggak, ngarang. Dari sikap saya ngomong tadi, ada nggak saya bilang saya terpengaruh sama istri? Yang enggak dong. Karena kegelisahan saya aja. Kan saya alasan cukup kuat aja kan kenapa saya menjadi sutradara. Karena ini adalah debut pertama saya untuk menyutradarai sebuah film layar lebar. Dan tentu saya merasa bahwa atensi saya mungkin agak sedikit berlebihan kepada pekerjaan itu. Tapi dengan tulus saya katakan bahwa saya bekerja sepenuh hati. Dan tentu orang yang pertama kali yang saya hadiahi atas pekerjaan ini tentu orang dekat saya, istri dan anak-anak saya. Kebetulan waktu premier itu hanya selang 1-2 hari dengan hari ulang tahun pernikahan. Jadi waktu di gala premier, dia mengucapkan terima kasih kepada banyak orang. Salah satunya juga dia bilang, ini sekalian kado ulang tahun, filmnya udah jadi, film pertama dia gitu. Romantis sekali. Keharmonisan keluarga ibarat bunga terwangi dalam hidup manusia. Satu demi satu anak tangga menuju bahagia telah didaki Mucus dan Mira. Tak terasa, puncak keharmonisan itu sudah tergapai. Rasa juga harus seimbang, ya kan? Bagaimana kita memanage rasa kita. Walaupun saya sudah begitu lama menikah dengan istri saya, tapi bagaimana kita selalu membuat sebuah perasaan yang terus-menerus baru, gitu ya. Itu harus di-manage loh Mas. Jangan tadinya kita begitu berbunga-bunganya kalau ngomong, tapi sekarang udah biasa-biasa aja. Itu kan tidak di-manage sedemikian rupa. Jadi
bikinlah beberapa cara gitu loh ya, supaya misalnya makan malam berdua keluar aja seperti pacaran dulu, atau jalan-jalan kemana seperti pacaran dulu, atau nonton berdua aja tanpa anak-anak. Jadi itu kan untuk menjaga keseimbangan hati gitu ya. Jadi kita selalu merasa saling memiliki bersama, kemudian serasa gitu loh. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jika kita ingin bahagia, maka bagilah waktu dengan baik tanpa porsi kurang atau lebih. Dengan cara inilah, maka bandul kebahagiaan keluarga akan senantiasa terjaga. Seperti Mucus yang menomorsatukan keluarga dan bangga beristrikan Mira Lesmana. Kebetulan di keluarga saya itu terbiasa dalam 1 tahun kita coba bikin manajemen liburan misalnya. 2 kali dalam setahun itu saya dan anak-anak pergi. Saya, istri saya dan 2 anak saya pergi kemanapun lah liburan gitu ya, 2 kali. Kemudian 2 kali saya sama istri saya itu berdua aja. Pergi berdua waktu pacaran aja gitu, pergi entah kemana, entah keluar kota, entah itu di kota lain, entah itu di Indonesia ataupun di luar negeri. Itu yang saya lakukan setiap tahun kayak gitu. Jadi itu bagian dari manajemen aja, keseimbangan aja, mencari keseimbangan aja. Nggak harus saya masuk ke wilayah pekerjaan dia, karena dia juga profesional, dia juga punya manajemen. Nggak harus saya gagah-gagahan, ini kan dia istri gue, jadi biarin aja gue coba gitu. Nggak, saya pikir nggak sehat. Saya menghargai dia secara individu, saya menghargai dia sebagai seorang yang profesional, saya menghargai dia juga harus punya karir, dan begitu pun sebaliknya. Gitu loh, maksud saya gitu, jadi saling menghargai itu. Jadi itu sejak awal sekali memang sudah saya tanamkan bahwa bekerja itu harus selalu profesional gitu. Cuma kan biar bagaimanapun dia memang aktor yang baik. Jadi kalau ada pekerjaan atau ada film yang kita mencari aktor dan salah satu calon terkuat menurut kita, apalagi menurut sutradaranya adalah Mucus, ya kita melakukan panggilan. Dan secara profesional ya, jadi dia harus mengikuti audisi bersama aktor-aktor yang lain, gitu. Harus di casting. Selalu ada keinginan di hidup manusia, meski dalam usia senja sekalipun. Seperti Matias Mucus yang tengah mengukir keinginan membuat sebuah buku, sebagai salam tabik sekaligus catatan dari seorang aktor yang pernah hadir di negeri ini. Karena dengan karya, manusia akan dikenang selamanya. Satu pun belum ada saya bukukan secara formal. Ada satu buku yang namanya yang kemarin itu buat launching film saya, kemudian akan dibarengi dengan buku perjalanan karir saya. 30 tahun saya berdedikasi ke dunia keaktoran.